Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa dalam sapaan pagi yang diprogramkan oleh BP Mubel GPIB Sumut Aceh. Perkenalkan, saya Diaken Basariawani Sitorus Pasaribu, Presbiter GPIB Maranatha Pematang Siantar. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagimu Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, yang kami agungkan melalui Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami bersyukur kehadapan-Mu yang Maha Kudus. Karena anugerah kasih-Mu, kami masih menikmati pagi yang indah, pagi yang penuh semangat. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, pekerjaan kami terlebih dahulu mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, hati dan pikiran kami, agar kami dapat menyampaikan dan terutama melakukannya seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Menjadi renungan kita di pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari SBU kita, dari kitab Keluaran pasal 22 ayat 1-4, saya membaca bagi kita semua. Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar ganti rugi, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia akan berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicuri. Jika yang dicurinya masih terdapat dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti rugi. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, baru-baru ini viral menjelang Idul Adha di media sosial, tangis seorang ibu sambil memeluk kerbaunya yang sudah mati, di mana 9 ekor kerbaunya, 9 ekor mati, 4 ekor sudah diambil dagingnya, jeroannya, tinggal tulangnya dan jeroan. Sedangkan yang 5 lagi masih utuh, belum diambil tetapi sudah menjadi bangkai. Melihat ini, kenyataan ini, ibu ini menangis histeris memeluk kerbaunya yang sudah mati. Dan bapak pemilik kerbau ini mengalami shock berat, karena diperkirakan akan dijual pada Idul Adha. Kalau diperkirakan biayanya mencapai 270 juta. Melihat kenyataan ini, ibu ini sangat menangis dan bapak ini shock berat. Kalau kita melihat ini tentu sangat menyedihkan. Bapak ini mohon keadilan sebagai korban yang kehilangan haknya, kehilangan hartanya. Siapapun kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika hak kita diambil, ketika barang kita diambil, tentu kita mohon keadilan. Melalui sapaan kita pagi ini Bapak Ibu yang terkasih, kita dapat melihat bagaimana Tuhan sangat peduli kepada orang yang tertindas, kepada orang yang disakiti, orang yang lemah, orang yang tak berdaya, orang yang diperlakukan tidak adil, yang diambil haknya semena-mena. Jadi keadilan Allah dinyatakan dalam berbagai peraturan-peraturan Allah dan ketetapan-ketetapan Allah bagi bangsa Israel, sebagai unsur jerah, sebagai unsur ganti rugi, dan sebagai pertanggungjawaban untuk apa yang dilakukannya. Jadi ini bukti kepedulian Allah dalam menjamin hak kepemilikan umatnya yang dikasihinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perjanjian lama, peternakan ini sangat memegang peranan penting. Lembu, keledai, domba. Lembu,
Keledai digunakan untuk memindahkan alat pertanian, sedangkan domba untuk kain wol. Dan ini juga lembu domba digunakan untuk ibadah kurban dan untuk mata pencarian menunjang kelangsungan hidup bangsa Israel. Dan untuk itulah Allah menjamin hak kepemilikan umat yang dikasihinya. Seperti kita lihat tadi di ayat 1, satu lembu diambil diganti 5 lembu. Satu domba diambil diganti 4 domba. Tentu hal ini sangat berat. Tetapi Allah sangat tegas dalam keadilannya. Allah sangat tegas melaksanakan segala ketetapannya agar bangsa Israel berhati-hati bertindak agar takut akan Tuhan, hidupnya patuh dan taat kepada perintah Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, jika pencuri kedapatan mencuri dan dibunuh tidak berhutang darah. Artinya pada saat ini kita melihat harus ke ayat 3. Ayat 3 dikatakan matahari terbit berarti terang. Tetapi di ayat 2 berarti gelap. Karena apa? Karena dimaafkan ketika dia membunuh pencuri berarti dalam keadaan gelap. Tidak bisa minta tolong, tidak bisa minta perlindungan. Sebab sunyi. Ini alasan dimaafkan. Ayat 3 ini tidak dimaafkan karena mataharinya terbit, terang, bisa melihat, bisa mohon pertolongan, bisa membuat suatu pemberontakan, sehingga tidak dimaafkan berhutang darah. Tetapi dia tetap harus membayar. Ketika dia miskin, dia harus dijual sebagai budak. Ini peraturan yang Allah berikan. Di ayat 4 kita lihat, jika pencuri kedapatan mencuri dan barang itu masih utuh, barang itu belum dijual, tetap dia harus membayar dengan 2 kali lipat dengan apa yang dicurinya. Jadi kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, Allah sangat tegas dan Allah tidak pandang bulu, tidak pilih kasih terhadap menyatakan keadilannya. Ketika Allah memberikan teguran, didikan, ajaran melalui ketetapan, melalui hukuman, bukan berarti Allah benci, bukan berarti Allah mau membinasakan, tetapi Allah mau menuntun bangsa Israel hidup tertib, hidup damai, hidup teratur, hidup takut Tuhan, hidup dalam saling menghargai satu sama lain, saling menopang satu sama lain, menuju masa depan penuh harapan. Jadi Tuhan mau merancang masa depan penuh harapan, merancang damai sejahtera Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi Allah mau menuntun bangsa Israel menjadi bangsa yang patuh kepada Tuhan, menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain, menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Allah, yang belum menerima kasih karunia Allah. Ini rencana Allah di dalam kehidupan bangsa Israel, mau membawa bangsa Israel menuju masa depan penuh harapan. Sama seperti seorang ayah, ketika ayah menghukum anaknya karena berbuat salah, ditegur, dididik, diajar melalui hukum. Bukan berarti ayah benci, tetapi ini wujud kasih agar anaknya kelak berhasil, agar anaknya kelak menjadi orang yang berguna, orang yang berhasil, masa depan penuh harapan, menjadi teladan, menjadi contoh bagi adik-adiknya, dan menjadi contoh bagi semua orang, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dimanapun berada. Menunjukkan citra diri sebagai anak Allah, sebagai umat yang dikasihi Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan memberikan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel, bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel saja, tetapi peraturan-peraturan ketetapan diberikan Allah juga berlaku bagi kita sebagai umat yang sudah menerima kasih karunia Allah, yang sudah ditebus, yang sudah hidup dalam anugerah kasih Tuhan. Berarti kalau kita ditebus bukan berarti kita melakukan seenaknya, mengambil milik orang yang bukan hak kita.
Tetapi melalui renungan ini kita dituntut untuk mampu menghargai karya orang lain, menghargai milik orang lain, menghargai apa yang dipunya orang lain. Ketika kita menghargai apa milik orang lain, karya orang lain, berarti kita juga menghargai karya Allah. Karena segala sesuatu yang dimiliki anak Tuhan, segala sesuatu yang dimiliki siapapun, itu adalah karya Allah, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Jadi ketika karyanya, ketika pemberiannya diusik, diganggu, diambil, dirampas semena-mena, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bertindak dengan keadilannya dan kedaulatannya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui renungan ini, mari kita menjaga hati kita, mengisi hati kita dengan firman Tuhan, agar kita dapat mengendalikan sisi kedagingan kita yang tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Karena fokus kita kepada hal-hal yang tidak kita miliki, sehingga ambisi kita, keserakahan kita, kedagingan kita yang kita tonjolkan. Sehingga kita lupa sukar untuk bersyukur. Sukar untuk bersyukur dalam segala hal. Sehingga kita lupa apa yang sudah dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Berkat-berkat kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur di dalam segala hal dalam kehidupan kita ini. Bahkan di masa era pandemi sekalipun, serba sulit, masa sukar, baik ekonomi, baik keuangan, baik kesehatan, semua serba sulit. Tetapi bagaimana kita tetap bersyukur kepada Tuhan, mempercayakan ketika kita bersyukur kepada Tuhan, berarti kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan Tuhan berkarya dan memberkati setiap pekerjaan kita, memberkati usaha kita, anak kita, memberkati setiap keluarga kita, setiap pergumulan kita, dagangan kita, apapun, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, bahkan di masa pandemi sekalipun, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkarya, maka Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera, rancangan damai sejahtera. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Kadang Tuhan izinkan berbagai perkara terjadi di dalam hidup kita. Ada rencana Tuhan di dalam hidup kita untuk menjadikan kita menjadi takut Tuhan, menjadi orang-orang yang tetap bersyukur di dalam keadaan apapun, untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, maka Tuhan berkarya di dalam kita. Maka Tuhan juga turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita, apapun itu, di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Tuhan akan mengubah hidup kita menjadi indah seturut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Kami bersyukur sudah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar menjadi firman yang hidup, yang menuntun setiap langkah kami untuk selalu bersyukur dan berhikmat, untuk dapat membuat segala sesuatu pilihan hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, agar janji-janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan mengawali setiap pekerjaan kami, aktivitas kami di pagi hari ini. Biarlah tangan kasih Tuhan yang selalu menyertai kami di saat ini Tuhan. Kami mau serahkan seluruh jemaat GPIB Mupel Sumut Aceh, baik setiap pergumulan, pekerjaan, usaha, bisnis, kesehatan, keluarga, anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, yang belum dapat jodoh. Tuhanlah yang selalu menjaga, melindungi, mengkawal dimanapun mereka berada, dan memberikan masa depan penuh harapan, memberikan masa depan yang terindah, yang terbaik seturut kehendak Tuhan. Bapa Sorgawi, kami juga mau serahkan seluruh pendeta-pendeta GPIB Mupel Sumut Aceh. Tuhan berkati pelayanannya, keluarga, Tuhan berkati
seluruh keluarga baik kesehatan, hikmat kebijaksanaan, senantiasa dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi para presbiter, penatua, diaken GPIB Mubel Sumut Aceh. Tuhanlah yang memberkati pelayanan kami, kesehatan kami, keluarga kami, senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pembinaan para pengurus Pelkat yang akan berlaksana tanggal 29 Agustus. Tuhanlah yang memberkati para pembina dan para peserta agar selalu dalam keadaan sehat dan acaranya dapat berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Dan kami juga mohon setiap program-program BP Mubel, Tuhan turut bekerja, Tuhan turut campur sehingga dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mau berdoa bagi para pemerintah tingkat atas sampai tingkat bawah dan para medis baik dokter, para perawat, para relawan-relawan yang ambil bagian dalam mengatasi, merawat, berjuang melawan, mengatasi pasien COVID-19 untuk tetap memiliki semangat bekerja dengan tulus. Tangan kasih Tuhanlah yang selalu memberkati mereka, menjaga mereka baik keluarganya agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan seturut kehendak Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang dalam berduka akibat COVID-19, Tuhanlah yang memberikan penghiburan, Tuhanlah yang selalu menjaga melindungi keluarganya. Kami juga berdoa bagi para yang sakit akibat COVID-19, Tuhanlah yang menyembuhkan dengan tangan kasih-Nya, memulihkan secara total. Kami serahkan seluruh kegiatan kami di dalam kehidupan kami, pelayanan kami ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberkati, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan di dalam setiap perilaku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dari tutur kata kami, perkataan, perbuatan kami. Perbaharui kami Tuhan, berilah pengampunan-Mu, berilah kemurahan-Mu, kasih-Mu, agar damai sejahtera Tuhan melingkupi hati dan pikiran kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu. Biarlah doa ini kami alaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sapaan pagi di hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.